Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Effendi, NIM E2018-2175. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi masa pemerintahan Jokowi. Presiden mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang diharapkan mampu untuk mendongkrak laju perekonomian di Indonesia. Adapun paket kebijakan ekonomi yang dibuat Presiden Jokowi sampai saat ini yaitu meliputi yang pertama, kebijakan ekonomi tahap 1. Nah, ekonomi kebijakan tahap 1 ini meliputi beberapa faktor. Yang pertama yaitu penguatan pembiayaan ekspor melalui National Interest Account. Yang kedua yaitu penetapan harga gas untuk industri tertentu di dalam negeri. Yang ketiga yaitu kebijakan pengembangan kawasan industri. Yang keempat, kebijakan memperkuat fungsi ekonomi kompresi. Yang kelima yaitu kebijakan simplifikasi perizinan perdagangan. Yang keenam yaitu kebijakan simplifikasi visa kunjungan dan aturan pariwisata. Yang ketujuh yaitu kebijakan LPG untuk nelayan. Yang kedelapan yaitu stabilitas harga komoditi pangan. Yang terakhir yaitu melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakkan ekonomi. Penetapan reskin atau beras kesejahteraan untuk bulan ke-13 dan ke-14. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi tahap 2. Meliputi yang pertama yaitu kemudahan layanan investasi 3 jam. Yang kedua yaitu pengurasan tax allowance dan tax holiday lebih cepat. Yang ketiga yaitu pemerintah tak pungut PPN untuk alat transportasi. Yang keempat yaitu insentif fasilitas di kawasan pusat logistis berikat. Yang kelima yaitu insentif pengurangan pajak bunga deposito. Yang terakhir yaitu perampingan izin sektor kehutanan. Selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi tahap 3. Kebijakan ekonomi tahap 3 sendiri meliputi 3 bagian. Yang pertama yaitu penurunan harga BBM, listrik, dan gas BBM. Yang kedua yaitu perluasan penerima KUR. Yang ketiga yaitu penyederhanaan izin pertahanan untuk kegiatan penanaman modal. Selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi tahap 4. Pertama, kebijakan pengupahan yang adil, sederhana, dan terproyeksi. Yang kedua yaitu kebijakan kredit usaha rakyat KUR yang lebih murah dan luas. Selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi tahap 5. Yang meliputi pertama, diskon tarif pajak penghasilan PPH atau disebut dengan PPH untuk perusahaan yang melakukan revaluasi. Selama ini perusahaan yang melakukan revaluasi aset dikenakan tarif pajak sebesar 10%. Yang kedua yaitu penghapusan pajak berganda untuk kontrak kolektif dan investasi real. Selanjutnya yaitu paket kebijakan ekonomi tahap 6. Meliputi yang pertama yaitu insentif pajak kawasan ekonomi. Yang kedua yaitu perizinan impor bahan baku obat. Yang ketiga yaitu regulasi sumber daya air. Nah, 6 paket kebijakan yang dibuat pemerintah Jokowi direspon positif oleh pasar. Terobosan-terobosan yang dibuat cukup membuat ekonomi Indonesia di tingkat yang cukup aman pada saat terjadi gejolak di pasar keuangan. Banyaknya pemangkasan anggaran dengan memotong izin untuk membuka usaha diharapkan akan minimalkan kesulitan ekonomi dan PHK besar-besaran. Melihat fakta indeks harga saham gabungan HSG bergerak naik semakin memperlihatkan keberhasilan kebijakan tersebut. Tekanan atas nilai
tukar rupiah juga dalam negeri, karena kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat lebih kepada memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan pembisnis, dan hanya kebijakan tahap 4 saja yang mengatur tentang upah buruh yang kebijakannya dirasakan oleh masyarakat. Walaupun beberapa kebijakan yang dibuat bukan kebijakan jangka pendek, sehingga bisa langsung disarankan manfaatnya, tetapi pemerintah terus membangun inovasi kebijakan yang nantinya akan lebih efisien dan segera dapat dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.